Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya akan melaksanakan PPL aksi yang pertama. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita masuk ke lab, silahkan dari saya dipersiapkan lebih dahulu. Barisan siap, kami siap memasuki lab dan mengikuti pelajaran. Oke, siap, kami siap masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak sekalian? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau memberikan motivasi buat kalian dulu. Jadi, kalian ini yang memilih jurusan broadcasting, terutama kelas 11, kalian juga harus bersyukur dan beruntung. Karena di jurusan broadcasting ini adalah jurusan satu-satunya di Kota Ambarawa yang fokusnya pada pembuatan konten, produk video, konten kreator. Jadi nanti setelah kalian memiliki skill teori dasar, kemudian kalian cakap dalam melakukan proses produksi, nanti pada setelah kalian lulus, kalian memiliki kecakapan untuk membuat sebuah proyek, dan itu nanti proyek tersebut pasti akan mendapatkan keuntungan. Jadi kalian tidak salah pilih jurusan broadcasting di SMK Islam Sudirman II Ambarawa ini, karena pundi-pundi uang itu pasti akan datang ketika kalian bisa meraih kesuksesan, apalagi di jurusan broadcasting ini, di mana jurusan broadcasting ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang, apalagi UMKM pasti membutuhkan seorang konten kreator di bidang video dan maupun di program penyiaran televisi. Oke, selanjutnya sebelum Bapak mulai, silahkan Ketua kelas Noval untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana Amin. Oke, baik, terima kasih Mas Noval, Ketua kelas dari kelas 11 broadcasting. Selanjutnya Bapak akan mengabsen. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat, anak-anak? Berangkat semua ya? Alhamdulillah sekali. Oke, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, jadi saya harap anak-anak selalu semangat ya dalam belajar. Kita kelas 11, nanti kita sebentar lagi akan PKL, jadi kalian harus tetap bersemangat, tetap berkreativitas dalam kegiatan sehari-hari, tetap semangat untuk mencapai cita-cita kalian. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang memahami prosedur kerja produksi, tata kamera, dan tata cahaya. Sebelum saya menjelaskan tujuan, kira-kira di sini ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang prosedur produksi, tata kamera, dan tata cahaya? Silakan, bisa tunjuk jari. Diva. Satu, pemilihan kamera. Ya, dua, pemilihan lensa. ketiga, arah cahaya. keempat, Pengaturan cahaya. baik sekali. Tepuk tangan buat Diva. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari memahami prosedur kerja produksi tata kamera. Bisa dilihat di depan presentasi kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis prosedur kerja, produksi tata kamera, dan tata cahaya melalui diskusi proyek dengan standar operasional yang benar. Oke, selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video, ya, video dari YouTube. Nanti kalian simak baik-baik apa yang ada di video tersebut. Nanti setelah itu Bapak akan meminta kalian untuk mengemukakan pendapat kalian. Siap, anak-anak? Siap. Siap. Oke, kita tonton videonya. Here's a little neat. Do you have always
kalian udah nonton. Nah, dalam video yang ini gue mau breakdown, mau bikin behind the scene ya, gimana untuk setup syuting podcast. Oke, baik. Setelah kalian menonton video tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap atau bisa kalian simpulkan dari video tutorial tadi? Silakan, ada yang bisa mau menjawab? Silakan, Naswa. Menurut saya, setelah saya melihat tayangan video tersebut, saya jadi dapat memahami prosedur kerja produksi, tata kamera, dan tata cahaya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Naswa. Oke, jadi lebih semangat kalian untuk belajar tentang prosedur tata kamera ini? Semangat? Oke, terima kasih. Selanjutnya, jadi dari video yang sudah disampaikan dari video YouTube tadi, itu adalah sudut pandang dari seorang konten kreator yang memang biasanya YouTuber untuk memberikan tutorial-tutorial bagaimana cara tata kamera dan tata cahaya dalam produksi podcast. Sekarang Bapak akan menyampaikan menurut pandangan dari saya. Jadi sebelum kita mulai produksi podcast, apalagi kalian yang baru belajar tentang tata kamera dan tata cahaya, blocking posisi kamera itu wajib benar, harus benar dan tidak boleh salah. Apalagi kemudian dari cahaya yang dihasilkan. Karena apa? Jika kalian tidak bisa memposisikan kamera apapun cahaya yang benar, nanti videonya hasilnya akan jelek. Mungkin dari exposure-nya tidak tepat, mungkin dari fokusnya juga tidak tepat. Makanya ketika kalian akan memulai sebuah proyek produksi podcast ini, kalian harus melakukan perencanaan yang matang. Karena video podcast kalian akan dilihat atau ditonton oleh banyak orang. Jadi perencanaan itu wajib. Kalian harus paham, apalagi peralatan yang digunakan dalam produksi podcast. Karena nanti urgensinya apa dari materi pembelajaran kita hari ini? Setelah kalian memahami tentang bagaimana blocking kamera yang benar, tata cahaya yang benar, kemudian mic, kemudian nanti kita akan masuk ke proses editing. Nanti setelah kalian mempelajari semua hal itu, setelah lulus nanti ataupun nanti kalian mendapatkan proyek di luar, kalian bisa membuat proyek yang benar. Jadi kalian misalkan mendapatkan order pesanan dari klien untuk membuat sebuah produksi video, kalian itu bisa mahir dalam tata kamera dan prosedur produksi tata cahaya dan tata kamera. Nah, setelah Bapak sampaikan teori, sekarang Bapak akan melakukan sebuah demonstrasi atau praktek bagaimana blocking kamera yang benar dan tata cahaya yang benar. Karena di sini kita peralatannya masih terbatas, jadi kita cuman ada kamera, tripod, lighting, meja. Nanti Bapak minta bantuan dari dua, saya butuh tiga dari peserta didik nanti untuk membantu Bapak dalam melakukan praktek. Oke, siap anak-anak? Oke, Bapak akan praktekkan satu persatu. Dilihat di sini kita fokusnya di sini dulu ya. Jadi sebelum kita melakukan sebuah produksi ya, ada namanya praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Apalagi kita masuk ke tahapan untuk membuat produksi dari podcast. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan yang namanya, ini apa namanya? Kamera. Di sini Bapak menyiapkan dua kamera DSLR. Oke, sekarang sebelum saya lanjut, silahkan siapa yang mau mencoba melakukan praktek pengoperasian kamera. Monggo silakan. Naswa mau mencoba? Ayo. Oke, Mbak Naswa, silakan. Di sini kan ada kamera ya. Nanti diperlihatkan di sama teman-temannya. Silakan bagaimana ketika kamera sudah siap untuk dioperasikan. Ini ada baterai kemudian memori. Pasang baterainya dulu, ya.
Oke, kemudian masukkan memori. Noval, ini baterainya, memori. Dibuka untuk capsnya. Dengan tekniknya, kita kerjaan pertama adalah kita set dulu tata letak dari meja. Misalkan mejanya di sini ya, meja di sini, kemudian ada ini narasumber dan ini host. Berarti kamera butuh, kalau biasanya podcast itu 3, tetapi karena kita keterbatasan alat, kita bisa menggunakan 2 kamera. Kamera pertama yang dioperasikan oleh Mas Naufal, kamera ini menyorot ke Zahra. Ini bagian host atau narasumbernya. Nah, kamera kedua, Mbak Naswa, disorot ke bagian Mary. Nah, seperti ini bentuknya. 2 kamera, jadi kamera yang punyanya Mas Naufal ini posisinya ke Zahra. Dan kameranya Naswa posisinya ke Mary. Bisa dipahami dari praktek dari penjelasan untuk blocking kamera ini podcast? Bisa dipahami ya? Jadi tata letaknya seperti ini. Nanti ada meja dicarakan di sini, narasumber, host, kamera 1, kamera 2. Ingat, kamera ini jangan posisinya lihat sini. Ya, apa? Nah, kamu taruh sini. Ya. Posisi kamera, ingat kamera 1 dan kamera 2, ini posisinya di Mbak Zahra. Jangan seperti ini. Ini salah. Kenapa salah? Sudut pandangnya salah. Nah, ini sudut pandangnya ke sini. Jadi sudut pandang ini kameranya Novel ini posisikan media close up ke Zahra dan kameranya Naswa ke Mary. Jangan sebaliknya seperti ini. Tidak boleh. Harus seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan perencanaan, saya kemarin sudah menunjuk ketua kelompok. Jadi di kelas ini saya akan menunjuk ada 3 ketua kelompok. Ketua kelompok yang pertama adalah Mas Naufal, ketua kelompok kedua adalah Mbak Naswa, dan ketua kelompok yang ketiga adalah Mbak Diva. Jadi nanti kalian berkelompok, jadi berkelompok 4-4, nanti menggerombol berdiskusi untuk membuat perencanaan proyek menyesuaikan ketua kelompoknya masing-masing. Nah, nanti saya punya yang namanya lampiran lembar kerja peserta didik. Ini nanti ketua kelas mengambil lembar kerja yang ada di sini dan kemudian jadi setelah saya sampaikan lampiran ini, kalian diskusikan kepada kelompok kalian, kemudian coba desainlah bagaimana blocking kamera untuk proses produksi tata kamera, tata cahaya pada podcast. Nanti desain produksinya kalian buat di Canva. Sudah mendapat pelajaran Canva? Sudah ya, pasti bisa ya. Karena jurusan broadcasting ini pada kreatif semua. Jadi konten kreator untuk pembuatan desain Canva sudah bisa. Jadi nanti ketua kelompok mengambil kertas, kemudian silahkan berdiskusi dengan anggotanya. Setelah diskusi kelompok selesai, ini ditulis untuk proses prosedur kerja tata kamera dan tata cahayanya. Kemudian saya kasih waktu, silahkan sekitar 25 menit sampai 30 menit untuk membuat desain blocking kamera di Canva. Nanti ya, setelah kalian sudah membuat desain di Canva, silahkan setelah 30 menit setelah itu kalian bisa mempresentasikan perencanaan proyek yang akan kalian buat besok. Bisa dipahami? Bisa. Oke ya, sekarang ketua kelompoknya silahkan Mas Naufal. Mas Naufal, Mbak Naswa, dan Mbak Diva. Silahkan kalian berkelompok. Silahkan kelompok.
Kelompoknya Naswa dan kelompoknya Naufal. Monggo silakan naik kelompok. Mau pencar ya tidak apa-apa. Jangan misalkan Naufal di belakang, Naswa di sini, Diva di tengah bisa. Kelompoknya Naswa monggo silakan berkelompok, ayo silakan. Jadi kita sudah punya 3 desain ya. 3 desain untuk perencanaan proyek kalian nanti di pertemuan kedua. Jadi nanti pertemuan pertama adalah kita akan merencanakan proyek yang nanti hasilnya adalah berupa desain di Canva. Kemudian yang selanjutnya pertemuan kedua adalah kita akan mencoba mempraktekkan per kelompok untuk mencoba memahami prosedur produksi tata kamera dan tata cahaya. Oke, kita akan mencoba mempresentasikan apa yang sudah kalian buat dengan kelompok kalian. Jadi saya akan memilih ya. Yang pertama ini desainnya. Ini dulu. Desainnya siapa ini? Mbak siapa? Mbak Diva. Oke, Mbak Diva dan kelompok silahkan maju ke depan. Monggo silahkan maju ke depan, ayo. Mbak Diva bisa ke sebelah sini. Ini jangan nutupi ya, agak ke sini, agak ke sini. Oke. Oke, saya tak sebelah sini. Silakan Mbak Diva agak sini, ayo sebagai ketua kelompok. Sekarang coba ya di kelompok yang lain, sembari Diva ini mempresentasikan apa yang ada di depan, kalian bisa menyimak. Silahkan Mbak Diva untuk mempresentasikan tugasnya hari ini. Ini apa saja? Ya, di sini ada kamera. Ya, terus kemudian? Kameranya ada 2 di sini. Lighting, kemudian? Terus ini narasumber sama Hostnya. Terus ada apa lagi? Meja dan mikrofon. Ya. Oke, kok saya tanya ya Mbak Diva, tadi kesulitannya apa dalam melakukan perencanaan proyek ini? Ada kesulitan nggak? Tidak ada. Oh, berarti lancar ya, bisa ya? Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompoknya Diva. Oke, terima kasih Mbak Diva. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, selanjutnya saya pilih. Nah, ini punya siapa tadi? Mas. Oh, ini Mas Noval. Nah, ini dulu berarti. Mas Noval, yuk maju yuk. Yuk maju ke depan. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naufal. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan di sini. Ini ada kamera dan di sini ada lightning. Kameranya ada berapa, Mas? Kameranya ada 2. Oh ya, terus? Ada narasumber dan host. Oke. Kemudian apa peralatan tambahnya apa saja, Mas? Peralatan tambahnya yang ada di gambar itu? Meja, terus? Ada mikrofon. Oke, terus? Ada kamera. Oke ya, kamera. Kemudian ada apa lagi? Di gambar itu ada apa aja, Mas? Monitor. Kemudian? Ada laptop. Laptop ya, oke. Ada? Headset. Oke, baik. Dari
presentasinya Mas Noval, kira-kira kesulitannya apa Mas? Tidak ada. Yang lama apa Mas yang buat lama? Desain. Desainnya terlalu kreatif ya? Iya, Sir. Suka berarti ya dengan proyek ini ya? Oke, baik, tepuk tangan buat Mas Noval. Oke, yang terakhir. Ini tuh desainnya siapa? Mbak Naswa. Oke, silakan maju dengan kelompoknya. Ya, silakan Mbak Naswa memperkenalkan diri, kemudian bisa mempresentasikannya kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Naswa. Jadi saya dan kelompok saya akan mempresentasikan desain podcast ini. Oke, silakan dijelaskan. Jadi ini ada kamera A, B, dan C. Jadi kamera A menyorot host dan kamera B menyorot semua 2 orang, host dan narasumber, dan yang C menyorot ke narasumber. Oke, kemudian peralatan tambahnya apa Mbak? Ada gelas, Gelas, kemudian meja, ada meja. Ini menggunakan berapa kamera berarti? 3. Oke, 3 kamera. Informasinya sangat lengkap. Kemudian kendala apa yang Mbak Naswa dan kelompok alami ketika membuat desain ini? Ada tidak? Oh, tidak ada. Berarti sudah lancar, sudah paham ya? Jadi senang ya dengan kegiatan proyek ini ya. Terima kasih. Oh ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Naswa. Oke, baik. Nah, itu tadi apa namanya yang sudah kalian presentasikan dan kalian kerjakan. Tadi 3 kelompok sudah maju ya. Sekarang saya mau mencoba tanggapan salah satu siswa. Siapa yang mau menanggapi tentang presentasi ini? Oke, Mbak Zahra. Menurut saya apa yang dipresentasikan dari kelompok sudah bagus, tinggal merapikan desain proyek tersebut. Tinggal merapikan, oke baik ya, itu tanggapan dari Mbak Zahra. Jadi desain proyeknya tinggal dirapikan, karena kalau saya lihat proyek ini sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Tinggal kita nanti di pertemuan kedua kita akan melaksanakan proyek untuk membuat podcast. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan penutupan, jadi saya mau minta tanggapan dari salah satu siswa untuk merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Silahkan yang mau memberikan tanggapan atau pernyataan tentang hasil pembelajaran hari ini. Silahkan, siapa? Oke, Mbak Naswa, silahkan. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan dengan memahami prosedur kerja produksi, tata kamera, dan tata cahaya. Diharapkan nanti dalam proses produksinya dapat berjalan sesuai dengan standar prosedur operasionalnya dan kita bisa mengetahui secara rinci penggunaan alat blocking dari kamera dan cahaya yang benar. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Naswa. Oke, bagus sekali. Jadi saya lihat kalian lebih bersemangat ya, lebih semangat karena dengan proyek podcast ini saya lihat kreativitas kalian muncul secara tidak langsung, ide-ide kalian muncul dan menambahkan semangat kalian dalam belajar. Ya, sebelum saya tutup ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian ya. Kemudian apa yang sudah kalian kerjakan tadi, tugas kalian bisa kalian terapkan nanti ke depan, misalkan kalian sudah lulus dari sini ataupun kalian akan mendapatkan proyek dari luar, klien luar, kalian bisa terapkan apa yang sudah Bapak ajarkan, kalian proyeksikan ke dalam luar, kemudian nanti jika kalian memang dibutuhkan oleh salah satu lembaga untuk membuat produksi, pastinya nanti kalian akan bisa membuat proyek yang bagus dan tentu akan ada hasil timbal baliknya dari kerja keras kalian, karena broadcasting itu adalah kerja sama tim, krunya harus kompak. Ketika kompak hasilnya bagus, penilaian masyarakat bagus, nanti
masyarakat menilai, oh ini broadcast jurusan yang terbaik, jadi nanti banyak job-job yang akan berdatangan. Oke, sebelum saya akhiri pelajaran hari ini, Ketua kelas Mas Naufal, oke, bisa memimpin doa untuk kita pulang nanti. Silakan Mas Naufal memimpin doa. Sebelum pulang mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis alhamdulillahirabbil. Oke, saya akhiri pelajaran hari ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan benar. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa pulang. Amin dong.